Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Fatih Ahmad dari kelas 10 IPA 8 SMA N1 Cisarua. Di sini saya akan mempresentasikan metode ilmiah yang berjudul Percobaan Hukum Archimedes, Pengaruh Massa Jenis Benda terhadap Posisinya dalam Air. Sebelumnya, saya aturkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat ridhonya alhamdulillah saya dapat menyusun karya ilmiah ini dalam rangka menyelesaikan tugas pelajaran biologi Bahasa Indonesia dan Fisika kelas 10 IPA 8 SMA 1 Cisarua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak-pihak yang turut memberi semangat bagi saya dalam menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, saya sebagai penyusun sadar bahwa karya ini masih punya banyak kekurangan. Karena itu, kritik dan saran dari Bapak Ibu sangat saya harapkan sebagai sarana perbaikan untuk karya-karya selanjutnya yang lebih baik. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pernahkah Anda mendengar kisah Archimedes dan mahkota raja? Sebagian dari kita mungkin mengetahui kisah tersebut, terlebih bagi kita yang pernah mempelajari fisika di bangku sekolah. Peristiwa tersebut menjadi awal mula ditemukannya hukum Archimedes yang kita kenal sekarang. Archimedes yang diminta memastikan bahwa mahkota raja tersebut terbuat dari emas seluruhnya menemukan ide ketika berendam di bak mandi. Air yang tumpah ketika ia berendam sama beratnya dengan berat tubuhnya. Gagasan itulah yang memberi Archimedes petunjuk bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas dari raja yang membuat namanya sebagai ilmuwan tersohor hingga kini. Rumusan masalah. Hukum Archimedes menjelaskan tentang gaya ke atas yang dialami benda yang dimasukkan ke dalam air sehingga benda tersebut terasa lebih ringan dari beratnya ketika berada di darat. Ada 3 kejadian yang mungkin terjadi jika suatu benda dimasukkan ke dalam air. Benda tersebut tenggelam, melayang, atau terapung. Besi akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Tapi, telur dapat tenggelam, melayang, dan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan mencari tahu mengapa telur dapat mengalami 3 keadaan sekaligus di dalam air. Manfaat penelitiannya adalah menambah wawasan mengenai hukum Archimedes. Hipotesis penelitian. Berdasarkan data-data di atas, sementara ini saya mengambil hipotesis alternatif, yaitu bahwa kemungkinan yang menyebabkan telur dapat tenggelam, melayang, dan terapung adalah disebabkan oleh massa telur itu sendiri. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dari Gramedia.com dan ruangguru.com menyebutkan bahwa hukum Archimedes adalah suatu kondisi di mana sebuah benda diletakkan dalam air memiliki gaya angkatan yang besar sama dengan air yang dipitahkan. Kedua artikel sama-sama menjelaskan bagaimana pengertian, bunyi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan bantuan referensi dari berbagai artikel. Metode pengambilan data, yaitu foto hasil eksperimen dilakukan dengan menggunakan ponsel. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di rumah pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 5:30 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas, sendok, ponsel untuk mengabadikan hasil penelitian, alat tulis untuk mencatat hasil penelitian, 1 butir telur, garam, dan air secukupnya. Cara kerja. Siapkan alat dan bahan penelitian. Isi gelas dengan air secukupnya. Percobaan pertama, masukkan telur ke dalam gelas yang telah terisi air. Amati posisi telur dalam gelas tersebut. Percobaan kedua, tambahkan 2 sendok garam. Jumlahnya menyesuaikan dengan banyaknya air dalam gelas. Lalu aduk hingga garam larut. Masukkan telur ke dalam gelas, amati posisinya. Percobaan ketiga, tambahkan 3 sendok garam lagi ke dalam air yang sudah dilarutkan dengan garam pada langkah sebelumnya. Amati posisi telur di dalam gelas. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Di sini kita bisa melihat ada sebuah tabel dengan nomor, keterangan, dan gambar, di mana gambar nomor 1 merupakan hasil dari percobaan pertama, di mana telur dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Gambar kedua yaitu telur yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air yang telah ditambahkan 2 sendok garam. Gambar ketiga yaitu telur yang telah dimasukkan dalam gelas berisi air yang telah ditambahkan 5 sendok garam. Pembahasan dari hasil tersebut adalah bahwa dalam penelitian kali ini, seperti yang bisa Anda lihat dalam tabel di atas, saya melakukan 3 percobaan. Percobaan pertama, telur yang dimasukkan dalam gelas berisi air akan tenggelam.
Percobaan kedua, telur yang dimasukkan dalam gelas berisi air yang telah ditambahkan 2 sendok garam akan melayang. Percobaan ketiga, telur yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air yang telah ditambahkan 5 sendok garam akan mengapung. Dari 3 percobaan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi telur dalam gelas sangatlah berbeda. Jumlah garam yang dimasukkan ke dalam gelas juga sangat mempengaruhi posisi telur. Mengapa? Massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Itulah yang menyebabkan telur tenggelam jika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Sedangkan setelah ditambahkan garam dalam air, posisi telur menjadi melayang. Penambahan garam pada langkah ini bertujuan untuk menambah massa jenis air sehingga massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Kesamaan massa kedua zat tersebut membuat posisi telur melayang. Kemudian ditambahkan lebih banyak garam sehingga telur mengapung seperti pada percobaan ketiga. Lebih banyak garam berarti massa jenis air pun bertambah dan melebihi massa jenis telur. Maka massa jenis air lebih besar dari massa jenis telur. Bab 5. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan di atas adalah: 1. Massa jenis benda mempengaruhi posisinya dalam air. 2. Sebuah benda akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air. Sebuah benda akan melayang jika massa jenisnya sama dengan air. Sebuah benda pula akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.